Halo, selamat datang di vlog ke-7 Carita Nusantara. Selain destinasi dan kekayaan budayanya, Jogja juga memiliki kuliner yang legendaris dan sangat terkenal. Bahkan beberapa di antaranya menjadi makanan favorit tokoh-tokoh penting loh. Apa saja ya kira-kira? Nah, ini dia rekomendasi makanan legendaris yang ada di Jogja. Yang pertama ada jenang Bugesti di Pasar Lempuyangan. Nah, jenang sendiri termasuk salah satu kudapan tradisional khas masyarakat Jawa. Jenang Bugesti buka mulai pukul 6 pagi sampai jam 11 siang. Jenang Bugesti ini sudah ada sejak tahun 1950-an. Alasan mengapa jenang Bugesti sangat direkomendasikan adalah karena banyak digemari oleh tokoh nasional Republik Indonesia seperti Pak Soeharto dan Ibu Megawati. Selain itu, jenang Bugesti juga kerap mendapatkan pesanan dari keluarga Keraton Yogyakarta. Jenang ini juga masih diolah dengan cara yang tradisional. Itulah mengapa tekstur dan rasa dari jenang Bugesti menjadi sangat khas. Dan harga untuk satu porsi jenang adalah Rp5.000. Terdapat 4 menu yang disediakan, mulai dari jenang candil, jenang sumsum putih, jenang sumsum coklat, dan jenang mutiara. Dan setiap jenang disajikan dengan wadah daun pisang. Kuliner legendaris selanjutnya adalah wedang tahu Bu Sukardi. Wedang tahu merupakan hidangan yang terbuat dari sari kedelai berwarna putih dan lembut, dipadu dengan wedang jahe hangat dan sedikit pedas. Mulai berjualan sejak tahun 2009, awalnya Pak Kardi memilih kuliner yang belum ada di Jogja dan ia memilih wedang tahu. Harga satu porsi wedang tahu adalah Rp7.000. Dan wedang tahu Bu Sukardi buka dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Nah, cocok banget buat sarapan kan? Kuliner selanjutnya adalah mangut lele Mbah Marto. Sejarahnya Mbah Marto mulai membuat mangut lele sejak tahun 60-an dengan cara berkeliling dari kampung ke kampung. Dan sejak tahun 1989, ia mulai berjualan di rumahnya hingga hari ini. Konsep warung Mbah Marto yang homey dan tradisional ini memancarkan kesan nyaman. Selain itu, pengunjung juga bisa melihat dan mengambil hidangan lele langsung dari dapurnya. Selain mangut lele, makanan pendamping yang disajikan adalah sayur gudeg, sambal goreng tahu kacang tolo, dan sambal goreng krecek. Dan cara memasak mangut lele Mbah Marto juga unik, yaitu menggunakan metode pengasapan terlebih dahulu sebelum dimasak mangut. Untuk harga satu porsi lele beserta krecek dipatok dengan harga Rp25.000. Beroperasi dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Nah, kuliner menyegarkan satu ini cocok banget dengan situasi cuaca yang sedang panas-panasnya. Rujak es krim Pak Nardi sudah ada sejak tahun 1978, yang pada awalnya Pak Nardi berjualan dengan gerobak keliling di daerah Pakualaman. Ide yang muncul untuk menggabungkan dua jenis makanan ini awalnya berasal dari Pak Nardi agar es puter dagangannya saat itu laku dan habis terjual. Dan rujak Pak Nardi adalah pionir yang berjualan rujak es krim di wilayah Jogja. Harga satu porsi rujak es krim yaitu Rp8.000, buka dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Beralih ke kuliner selanjutnya yaitu mie ayam Butu Mini. Butu Mini mulai berjualan sejak tahun 1990-an dan akhirnya berkembang sampai sekarang. Warung mie ayam Butu Mini buka dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Saking populernya, warung mie ayam Butu Mini ini tidak pernah sepi pengunjung. Hal yang membedakan dengan mie ayam lainnya adalah mie-nya yang menggunakan mie lidi atau mie Hokkien yang tebal dan mulus. Kuahnya yang kental kecoklatan dan rasanya yang gurih dan manis. Dan juga tentunya dengan topping potongan ayam yang dibumbui sampai meresap. Harganya mulai dari Rp7.000 sesuai dengan menu yang dipesan. Satu lagi menu menyegarkan yang wajib kalian coba saat ke Jogja,
yaitu es campur Gerjen Pak Lantip. Es campur Pak Lantip ini berjualan tetap sejak tahun 1985. Setelah sebelumnya berjualan dengan cara berkeliling sejak tahun 1970-an. Dalam semangkuk es ada aneka isian, yakni nangka, melon, sawo, kolang-kaling, cincau, tape, alpukat, dan susu coklat. Hal yang menjadi pembeda dari es buah ini adalah pilihan gula Jawa dan gula pasir. Semangkuk es berharga Rp10.000 dan buka dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Rekomendasi terakhir yaitu sate kelatak Joglo Simpang 5. Warung sate kelatak satu ini menjadi salah satu warung sate kelatak populer yang ada di Jogja. Sate kelatak adalah sate yang berbahan dasar kambing. Sate kelatak tidak menggunakan bumbu kecap atau kacang, melainkan hanya dibumbui dengan garam. Keistimewaan lainnya yaitu pada penyajiannya. Tusuk sate yang digunakan bukan dari bambu, namun menggunakan jeruji besi sepeda. Penggunaan jeruji ini dipercaya dapat menghantarkan panas yang baik sehingga daging matang dengan sempurna. Selain sate kelatak, menu lain yang disediakan oleh sate Joglo Simpang 5 adalah tongseng, tengkleng, dan gulai. Harga untuk satu porsi sate kelatak adalah Rp24.000.